Rudal balistik hipersonik Oreshnik milik Rusia menghantam pabrik pesawat tempur Ukraina yang menjadi gudang pasokan F-16 milik Amerika Serikat. Serangan Moskow ini dikonfirmasi Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 12 Januari 2026. Saat serangan dilancarkan, pasukan Ukraina sedang memperbaiki dan merawat pesawat tempur serta memproduksi drone jarak jauh mereka. Serangan Oreshnik ini berhasil menghantam fasilitas operasi tempur era Soviet Ukraina dan berhasil menghantam jet MiG-29 serta F-16 yang dipasok oleh Barat. Pabrik tersebut juga memproduksi drone serang jarak jauh dan menengah. Kementerian menambahkan bahwa serangan ini juga menghantam bengkel produksi, fasilitas penyimpanan drone jadi, dan infrastruktur di lapangan terbang pabrik tersebut. Dua rudal lain Moskow, Iskander dan Kaliber menghantam fasilitas produksi drone di wilayah Kiev. Beberapa proyektil juga menghantam infrastruktur energi yang mendukung industri pertahanan Ukraina. Di tengah ketegangan yang membesar antara Rusia dengan sejumlah negara termasuk Amerika Serikat hingga Ukraina, Moskow memperkenalkan gelombang sistem persenjataan baru yang kian canggih pada tahun ini. Sistem persenjataan ini mulai dari rudal strategis hingga kapal selam dan sistem pertahanan udara yang berbasis nuklir. Pertahanan udara Rusia dilengkapi dengan pesawat tempur supersonik generasi kelima bermesin tunggal Su-75 Checkmate. Su-75 adalah pesawat generasi 4++ yang bersaing di atas spesifikasi F-16 milik Amerika Serikat. Su-75 dirancang agar memiliki kemampuan siluman, manuver yang lincah, dan kecepatan supersonik. Pertahanan selanjutnya adalah kapal selam Khabarov yang bertenaga nuklir. Kapal selam Khabarov bukanlah kapal selam biasa. Kapal ini akan berfungsi sebagai pengangkut utama kendaraan bawah air tak berawak bertenaga nuklir Poseidon yang saat ini sedang menjalani pengujian. Rusia juga mengerahkan rudal antar benua untuk menggantikan Topol M, yakni peluncuran rudal balistik antar benua atau ICBM. Rudal balistik antar benua Sarmat berbahan bakar cair berat akan memasuki fase akhir program uji terbangnya. Sarmat adalah kapal induk pasukan nuklir Rusia yang punya kemampuan tempur dan menjadikannya andalan kekuatan pencegahan nuklir Rusia. Rusia juga memperkuat serangan hipersonik di bawah laut dengan kapal selam nuklir K-572 Perm yang mulai beroperasi pada tahun ini. Kapal selam ini akan menjadi platform operasional pertama yang membawa varian rudal Zircon yang diluncurkan dari bawah air. Dengan beragam penyesuaian di tengah ketegangan, tahun ini menandakan fase kritis dalam transformasi kompleks industri militer Rusia. Setiap sistem baru berkontribusi pada postur pertahanan yang lebih tangguh dan mumpuni. Mata-mata Rusia mengawasi ketat staf di pangkalan NATO di tengah ancaman Moskow akan perang besar di Eropa. Agen Kremlin ditempatkan di hotel dekat pangkalan militer Amerika Serikat Clay Carreste di kota Wiesbaden, Jerman, yang dihuni sejumlah karyawan NATO internasional. Pemerintah Inggris pun mengeluarkan peringatan keamanan terkait dugaan spionase dan mengerahkan dukungan militer dan logistik untuk melawan rezim Vladimir Putin. Mata-mata yang diduga suruhan Kremlin ini memantau semua pergerakan dari staf NATO. Inggris melaporkan mata-mata yang diduga bergerak ini adalah mata-mata kedua seusai penyusup Rusia tertangkap menyamar sebagai nelayan dan turis di kota pelabuhan Kirkenes di Norwegia Utara. Seorang pejabat NATO menuturkan taktik Kremlin telah meningkat di pelabuhan-pelabuhan utama dan pangkalan militer dalam beberapa bulan terakhir. Mereka menambahkan bahwa akomodasi staf di dekat lokasi-lokasi penting lainnya juga telah disiagakan untuk kegiatan pengumpulan intelijen. Diketahui Rusia telah lama mengancam akan melancarkan invasi dan pemusnahan nuklir Barat. Dalam operasi ini, kapal mata-mata Rusia juga terlihat berada di perairan Inggris pada tahun lalu. Peningkatan laporan spionase ini terjadi ketika Moskow terus meningkatkan serangannya terhadap Ukraina dengan setidaknya 4 orang tewas di ibu kota Kiev setelah ratusan drone dan puluhan rudal diluncurkan pada hari Kamis kemarin. Rusia juga telah menggunakan peralatan baru yang canggih untuk mengintensifkan serangannya di Eropa Timur, termasuk rudal Oreshnik yang mampu membawa hulu ledak nuklir dan pesawat tak berawak Gran 5 bertenaga jet yang dilaporkan bisa membawa hulu ledak seberat 90 kg dan memiliki jangkauan hampir 620 mil.
Rudal jelajah Rusia mengguncang pertahanan barat. Rudal Oreshnik milik Moskow ini dilaporkan bisa mengebom sampai ke wilayah Chicago, Washington DC hingga kota-kota besar lain di Amerika Serikat. Dikutip dari Times of India, rudal Oreshnik secara fundamental mengubah keseimbangan militer antara Rusia dan juga NATO. Rudal Oreshnik mampu menjamah daratan Amerika Serikat dalam jangkauan serangan non-nuklir. Rudal Oreshnik diluncurkan pada Desember 2025. Rudal ini adalah rudal jelajah menengah pertama yang dikerahkan di Eropa sejak 1980-an. Analis barat menuturkan bahwa senjata ini telah diuji coba 2 kali di wilayah Ukraina. Serangan pertama pada akhir tahun 2024 dan serangan terakhir pada Kamis 8 Januari 2026 hingga dilesatkan ke perbatasan barat Ukraina di wilayah Lviv. Rudal Oreshnik dilaporkan bisa mencapai jangkauan rudal 5.500 km dan lebih jauh melampaui perkiraan sebelumnya. Dengan jangkauan tersebut memungkinkan Oreshnik jika diluncurkan dari wilayah Arktik Rusia bisa menyerang target sejauh Washington DC, Chicago hingga kota-kota besar Amerika Serikat lainnya. Pasukan Amerika Serikat menyita kapal tanker Olyna di Laut Karibia. Olyna mengibarkan bendera Timur Leste dan berlayar dari Venezuela dengan mengangkut minyak. Penyitaan kapal tanker Olyna menjadi sasaran kelima dalam pekan terakhir seiring Washington meningkatkan upaya mengekang ekspor minyak Venezuela. Olyna sebelumnya berlayar dari Venezuela dan telah kembali ke wilayah tersebut. Dalam gerakan sebelum fajar, marinir dan pelaut dari Satuan Tugas Gabungan Southern Spirit diluncurkan dari kapal induk USS Gerald F. Ford. Pasukan Amerika Serikat menangkap Olyna di Laut Karibia. Penangkapan kapal tanker Olyna ini juga dibenarkan oleh Komando Selatan Amerika Serikat dalam keterangan X-nya pada Senin 12 Januari 2026. Kapal Olyna meninggalkan Venezuela pekan lalu dengan muatan penuh minyak sebagai bagian dari armada kapal tak lama setelah Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro 3 Januari silam. Kapal tersebut kembali ke Venezuela dengan muatan penuh setelah blokade ekspor minyak Venezuela dilakukan Amerika Serikat. Amerika Serikat pun memberlakukan sanksi terhadap Olyna pada Januari lalu. Washington menyebut kapal ini bagian dari armada yang melanggar regulasi Amerika. Penangkapan Olyna ini menyusul aksi sebelumnya dari Amerika Serikat yang menangkap kapal berbendera Rusia Minerva. Sebelumnya, Amerika Serikat juga memblokir kapal M. Sophia. Ada pula 3 kapal lain yakni Shilin, Minjang, dan Merope yang seluruhnya bermuatan penuh dan diduga merupakan bagian dari armada pengangkut minyak Venezuela. Seluruh minyak di atas 10 kapal tanker ini dimiliki oleh produsen negara Venezuela, PDVSA. Tidak jelas apakah Washington akan mengambil tindakan terhadap kapal tanker lain yang berlayar menuju Venezuela. Blokade Amerika Serikat terhadap minyak Venezuela yang dikenai sanksi ini tetap berlaku sepenuhnya sampai dengan saat ini. Pasukan Amerika Serikat bereaksi keras atas serangan Rusia dengan rudal Oreshnik yang dilancarkan pada Ukraina. Amerika Serikat mengecam aksi tersebut dan mengancam eskalasi konflik yang kian besar. Dikutip dari Al Jazeera, Amerika Serikat menuduh Rusia melakukan eskalasi berbahaya yang tidak bisa dibenarkan dalam perang 4 tahun yang berlangsung di Ukraina. Peringatan keras Amerika Serikat ini disampaikan Amerika pada Senin 12 Januari 2026. Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Tammy Bruce juga menuturkan bahwa tindakan Rusia berpotensi memperintensifkan perang yang ada. Amerika Serikat juga menyatakan kekhawatiran khusus terkait penggunaan rudal balistik Oreshnik berkemampuan nuklir yang dilakukan Rusia pada pekan lalu. Amerika Serikat bahkan mengecam serangan baru dari Rusia pada Selasa 6 Januari yang menyasar kota Kharkiv, Ukraina Timur Laut, yang mana serangan ini juga menewaskan setidaknya 2 orang dan melukai 3 orang lainnya. Serangan rudal juga dilaporkan terjadi di ibu kota Kiev. Serangan ini adalah serangan kedua Rusia dengan rudal Oreshnik yang ampuh dalam skenario pertempuran. Serangan juga ditafsirkan sebagai peringatan terhadap sekutu NATO yakni Kiev. Moskow mengklaim serangan Oreshnik menargetkan sebuah pabrik perbaikan penerbangan di wilayah Lviv di Ukraina Barat. Mereka mengatakan rudal ini ditembakkan sebagai tanggapan atas upaya Ukraina untuk menyerang salah satu kediaman Presiden Rusia Vladimir Putin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.